Shalom. Ada sukacita semua, banyak berkat, duit lancar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam jumpa kembali. Saya mohon konfirmasi saudara, apakah suara saya jelas untuk saudara? Coba yang udah masuk kasih kabar, suara saya jelas apa tidak? Ya, coba yang baru masuk, ya, tolong kasih informasi ke saya, apakah suara saya jelas? Saya mau tahu satu orang aja. Oke, mantap. Listia, terima kasih ya. Ya, baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita berjumpa dalam ibadah ya live streaming sahabat Rijat Surinta di Instagram. Ya, jadi saudaraku yang dalam Tuhan, kita hari ini di Instagram dulu. Ya, soalnya nanti kalau di YouTube kalau sudah sudah ada postingan-postingan, nanti saya informasikan kepada saudara. Ya, baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang 6 cara untuk menjadi terbaik dalam pekerjaan saudara. Apapun sekarang pekerjaan saudara, bagaimana kita menjadi yang terbaik. Ya, itu sebabnya kita lihat firman Tuhan dulu dari 1 Tesalonika 4 ayat 1. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Ya, dikatakan di sini, saya baca untuk saudara. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dan yang belum hadir. Tuhan berkati sehingga setiap mereka yang mendengar firman dijamah, diberkati dan mengalami mujizat Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil setelah ibadah live berakhir. Mujizat Tuhan dan hal-hal besar mereka akan alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya, sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau bicara tentang 6 cara untuk menjadi yang terbaik dalam pekerjaan saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Saya percaya bahwa saudara sudah melakukan apa yang saudara rasa bahwa itu sudah maksimal. Ya, dan ada banyak orang yang sudah tidak sanggup lagi mau buat apa. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Alkitab berkata bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi marilah kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Ya, supaya kita melihat di sini bahwa ada hal-hal besar akan terjadi dalam hidup kita. Ya, bekerja itu adalah satu ibadah. Ya, jadi orang yang tidak bekerja Tuhan marah. Bahkan Alkitab mengingatkan kepada setiap kita, bekerjalah semasa hari masih siang. Karena akan datang malam, tidak mungkin orang bekerja. Artinya apa? Ketika kita masih ada dalam masa produktif, kita berjuang. Apapun yang terjadi. Tapi kalau kita sudah masuk ke masa non-produktif, susah bagi kita untuk berkarya. Itu sebabnya kalau di masa-masa pensiun, ya 1-2 orang saja yang bisa berjuang. Rata-rata penelitian menunjukkan bahwa setelah orang pensiun, itu mulai sakit-sakitan. Tubuh mulai lembek, pengentalan darah, ya, orang mulai sakit,
Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bekerja itu adalah ibadah. Kalau kita meyakini hal ini, maka kita akan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik. Jadi orang bekerja itu bukan saja untuk menghasilkan sesuatu untuk makan, untuk kebutuhan, bukan. Yang pertama, bahwa bekerja itu panggilan Tuhan, adalah ibadah. Yang kedua, bekerja itu untuk supaya kita berkarya. Yang ketiga, bekerja itu untuk supaya kita mendapat penghasilan untuk kebutuhan. Apalagi seorang laki-laki, dia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan harian kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Alkitab berkata bahwa apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Ya, kita ini bukan sistem budak yang kalau ada pengawas baru kerja, nggak ada pengawas nggak kerja. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya kita harus benar-benar melihat bahwa pekerjaan ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Jadi ada alasan penting mengapa kita harus bekerja yang terbaik. Saya mencatat karena itu disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang punya semangat bekerja. Karena Tuhan mau menolong orang-orang yang mau menolong dirinya. Kalau orang tidak punya semangat untuk hidup, semangat untuk maju, dia tidak punya semangat untuk bekerja, ya bagaimana Tuhan mau menolong? Sebuah ungkapan berkata bahwa Anda sendiri aja tidak pernah mau menolong diri Anda, bagaimana Tuhan mau menolong? Ya, jadi alasan penting mengapa kita bekerja supaya terbaik itu karena Tuhan suka. Yang kedua, karena hal itu membuat kita berkarya. Karir kita semakin hari semakin naik. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karir kita semakin hari semakin meningkat. Ya, Tuhan nggak mau kita bekerja itu saja. Kalaupun ada kesempatan saudara bisa keluar dari zona nyaman, keluar. Ya, kalau ada kesempatan kedua, you bisa ambil. Karena itulah yang kita lihat sini. Ya, saya mau menjelaskan 6 cara untuk menjadi terbaik dalam pekerjaanmu. Ya, jadi saudara tidak kerja itu aja, terus begitu aja, tidak berkembang. Yang pertama, saya mencatat bahwa kita harus lihat pada kekuatan kita. Ya, kekuatan saudara itu apa? John Maxwell berkata begini, habiskanlah waktumu di dalam kekuatanmu dan jangan habiskan dalam kelemahanmu. Saya menulis sebuah buku 12 rahasia sukses. Dan salah satu kalimat yang saya masih ingat sampai sekarang, dikatakan begini. Ya, bahwa kita harus bisa menghabiskan waktu kita dalam kekuatan kita, bukan di dalam kelemahan kita. Ya, artinya begini. Ya, kita harus terus masuk di dalam pekerjaan yang pertama yang kita sukai. Ya, ada orang masuk kuliah jujur aja, ogah-ogahan. Gue nggak mau bidang ini karena bapak gue yang ngomong. Bapak gue yang bilang ini bagus. Akhirnya karena gue menyukai, untuk menyukakan hati bapak gue ambil. Nah, ini salah. Anda tidak menyukai pekerjaan Anda. Ya, yang pertama saya menulis dalam buku itu berkata bahwa untuk supaya saudara bisa melihat kekuatan Anda di dalam pekerjaanmu, yang pertama, you harus menyukai pekerjaan. Yang kedua,
You harus menguasai pekerjaanmu. Ya, saya suka sekali khotbah. Itu sebabnya saya sangat menyukai khotbah. Saya menguasai khotbah saya catat, ya, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda harus, ya, yang pertama Anda harus menyukai, yang kedua Anda harus menguasai, yang ketiga Anda harus fokus pada pekerjaanmu. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa kelebihan kita apa. Dalam bahasa rohani pun juga ada karunia masing-masing, ada talenta masing-masing. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa saya mencatat, ya, dengan kita melihat pada kekuatan kita, kita akan menjadi ahli pada bidang. Kenapa bakso itu enak sekali? Apakah dia begitu membuka bakso begitu enak? No. Ya, penjual bakso pasti dia bertanya kepada orang yang makan, enak nggak, kurang apa? Saya kadang-kadang kalau orang buka restoran, ya, orang kalau buka restoran susah saya, ya. Saya makanan semua enak sih, ya. Jadi kalau Pak Richard, saya lagi buka restoran, tolong doakan ya. Ya, siap. Saya datang doa. Setelah doa, saya disuruh makan. Ya, Pak Richard bagaimana? Enak gak? Gue enak-enak aja. Ya, karena semua makanan bagi gue itu enak. Itu sebabnya saudara, kita itu kalau dari Papua, kalau mau suruh nyobain makanan, jangan kita lapar dulu. Kalau lapar apapun juga enak. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya apa saudara? Artinya kita kalau terus menerus itu akan membuat kita menjadi ahli. Ya, menjadi ahli. Seorang ahli bisa menjadi ahli karena dia terus menekuninya. Ya, ada yang bilang begini, Pak Richard kalau khotbah bagus ya. Saudara pikir saya nggak pernah di khotbah ditolak orang? Sering dulu. Apalagi waktu saya pernah ganti, ada pendeta suka, dulu kan saya awal-awal khotbah itu ban seref loh, jamai-mai. Ya, kalau saya begitu datang, semua jemaat bilang, pendeta diganti. Atau WL bilang, saudara-saudara, pendeta ini tidak hadir, jadi diganti pendeta Richard. Wih, awalnya, ya, begitu. Kalau mereka teriak, gue masih belum datang sih nggak apa-apa. Gue udah duduk di belakang, dengar mereka tarikan. Aduh Tuhan, sambil saya bilang, Tuhan, gue jadi pendeta Panggasti. Ya, tapi akhirnya saya terus menerus berjuang, ya, dalam pekerjaan yang saya jalani. Akhirnya saya menguasai. Satu kali saya pernah khotbah di salah satu persekutuan Natal. Saya ganti pendeta, ketua panitia langsung bilang, aduh kenapa diganti ya Pak? Sebenarnya ini undangannya, liturginya udah pas, kenapa diganti? Saya bilang, saya nggak tahu, saya disuruh ganti. Itu ketua panitia keterlaluan loh. Udah mau naik firman aja dia ngomong begini, aduh kenapa ya diganti? Gue hampir tendang kakinya, setan lu berisik. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya akhirnya gue khotbah semangat dia. Semangat, jemaat sukacita luar biasa. Waduh, itu ketua panitia tepuk tangan terus, ketua panitia mantap. Ya, akhirnya ya begitu gue turun langsung ketua panitia bilang, Pak Richard, saya mau undang Pak Richard satu saat lagi. Gue bilang nanti lah, gue lihat jadwal. Gue sakit hati. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Ya, 6 cara untuk menjadi yang terbaik. Yang pertama, kita lihat pada kekuatan kita. Dan jangan ikut-ikutan. Saudara lihat orang bikin salon, saudara ikut bikin salon. Padahal ya, pasang lipstik aja salah-salah, kena di gigi, menyong sini, ya merah kemana-mana. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kita melihat pada kekuatan kita, kita akan menjadi ahli, menghasilkan karya besar. Ya, seperti Habibie, dia ahli dalam bidang pesawat, dia akhirnya menciptakan pesawat. Ya, dia Indonesia ya dalam menciptakan ya pesawat. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya dikatakan di sini bahwa kita harus melihat pada kekuatan kita. Yang kedua, berlatih dan berlatih. 1 Timotius 4 ayat 7. Saya baca untuk saudara. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Ya, dikatakan apa? Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 6 cara untuk membuat kita maju dalam pekerjaan kita. Yang kedua, berlatih. Ya, kenapa harus berlatih? Saya mencatat di sini saudara, karena itu akan membuat Anda menjadi hebat. Ronaldo adalah pemain profesional. Apakah dia beda dengan timnya? Sebenarnya sama. Jam latihannya sama semua, tapi dia menambah jam latihan dan dia melatih dengan sungguh-sungguh. Ada ungkapan Inggris berkata begini, ya, dia berkata begini, practice make perfect. Ya, artinya saudaraku, latihan membuat sempurna. Ya, practice make ya perfect. Latihan membuat Anda bisa menjadi sempurna. Hanya dengan berlatih Anda akan menjadi seorang yang hebat. Tidak ada jalan lain. Kalau you adalah pedagang apa? Makanan atau punya restoran, berjuang terus. Jangan putus asa. Semua orang akan ya melihat suatu keterampilan masak dari saudara. Ya. Kalaupun ada 1-2 orang yang tidak menyukai, itu biasa. Saya kalau turun dari mimbar ya dengan ribuan orang yang mendengar, ada aja orang yang tidak senang. Bahkan ada yang bilang begini, dia nyamperin saya ke mobil, pas mau menuju mobil, dia bilang, Pak Richard, khotbah hari ini saya nggak dapat apa-apa. Saya cuma bilang, maaf ya, Tuhan berkati, gitu. Tapi begitu saya masuk mobil, ada seorang ibu nangis-nangis karena dia bilang begini, saya bersyukur kalau saya tidak datang hari ini, itu firman tidak menjamah saya. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, firman itu menyentuh saya, mengubah hidup saya. Sampai dia nangis, minta doa. Sekarang saya mau dengar yang mana? Yang bilang gak dapat apa-apa dengan yang nangis. Itu sebabnya saudara, dalam hidup kita, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, itu. Itu sebabnya saudara harus tahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi berlatih aja, berjuang. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Ya, dikatakan juga karena kalau kita berlatih terus, membuat Anda itu menjadi bisa.
Ada pepatah berkata Allah bisa karena biasa. Ya, semua itu adalah latihan. Ya, jadi saudara harus berlatih. Terus berjuang dalam pekerjaan. Kuasailah. Kalau Anda bidang komputer, kuasailah semua trik-trik komputernya. Kalau Anda bidang musik, kuasailah bidang musik Anda, supaya Anda menjadi yang terbaik. 3. Jangan malu minta bantuan dari orang yang lebih hebat dari kita. Orang Indonesia ini adalah orang yang suka malu. Itu sebabnya waktu saya dulu sekolah ada pepatah berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Orang kalau udah jalan mencari alamat, kalau nggak mau ngomong orang, mutar terus. Ya, mutar terus. Mau ke Mangga Dua aja bisa ujung-ujung ke Tangerang. Ya, jadi saudara, jangan malu minta bantuan. Efesus 4 ayat 2. Saya baca untuk saudara. Efesus pasal 4 ayat 2. Ya, dikatakan apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan malu. Saya termasuk orang yang tidak pelit dengan ilmu. Saya senang mendidik hamba-hamba Tuhan. Saya banyak mendidik hamba-hamba Tuhan dan saya memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka punya khotbah-khotbah yang begitu semangat. Ya, saya mendidik ada beberapa pendeta. Saya bilang, kamu melihat saya, kamu melihat cara saya, kamu bertanya, saya akan menjawab. Dan apa yang saya lakukan kepada mereka, semua yang saya kasih tahu. Dan itu merupakan ilmu homiletik, artinya ilmu berkhotbah. Ya, jangan malu minta. Ya, kalau saudara datang kepada saya, Pak Richard, saya mau bertanya tentang ini, nggak ada masalah. Ya, kita juga harus bertanya. Saya jujur aja, kadang-kadang saya lupa ayat. Memang pendeta itu tahu ayat semua? Enggak tahu juga. Ya, saya kadang-kadang harus telepon teman karena dia kan punya Alkitab di handphone. Kalau saya kan gaptek, jadi nggak ngerti yang Alkitab di handphone bukanya bagaimana, nggak ngerti. Kadang-kadang saya telepon admin, ya tolong dong kasih ayat ini apa gitu. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kita jadi orang itu terlalu malu bertanya, menganggap so tahu. Ya, untuk maju Anda tidak bisa sendirian. Anda membutuhkan orang lain. Itu sebabnya 87% sukses itu bergantung pada orang lain. Ya, 87 loh. 13% itu baru kelebihan kita, kepintaran, kecerdasan kita. 87% sangat berhubungan dengan orang lain. Ya. Kalau Anda tidak malu meminta bantuan dari yang lebih baik atau lebih senior, ya, menunjukkan dua hal. Anda memiliki ya, saya ulangi sekali lagi, kalau Anda tidak malu meminta bantuan dari orang yang bisa tahu atau lebih senior, ada dua hal, menunjukkan dua hal. Anda memiliki rasa aman. Yang kedua, ini menunjukkan kita mau belajar. Ya, kita mau belajar. Jangan kita gak ngerti, ya, gak mau bertanya. Ya, gitu. Yang keempat, harapkan yang terbaik dari diri Anda. Saya selalu bilang, harapkanlah harapkan sesuatu yang terbaik dari diri Anda. Kenapa? Karena hampir 80%
kita harus bertanggung jawab pada kehidupan kita. Ya, tidak ada sebuah kegagalan dalam hidup kita kalau kita menggantikan kata gagal dengan kata berhenti. Anda tidak gagal, tapi Anda berhenti. Ya, jangan bilang bahwa Anda berhenti karena Anda gagal. Salah. Anda tidak gagal. Anda berhenti. Berjuang. Ya, untuk menjadi yang terbaik harus bersedia, ya, mengharapkan yang terbaik dari diri kita. Kita harus bisa bertanggung jawab pada diri kita. Bagaimana caranya? Kita mau membayar harga. Ya, yang kedua, tidak puas hanya dengan prestasi rata-rata saja. Harus mau membayar harga. Saya kadang-kadang harus baca sampai tengah-tengah malam. Ini apalagi lagi ada program YouTube. Ya, saudara, nanti saya lagi rekaman beberapa postingan YouTube. Ya, mungkin saya lebih fokus di YouTube dengan postingan 5 menit. Contoh, saya akan kupas tentang bolehkah orang Kristen aborsi? Ya, kalau kita bilang tidak boleh, saya membaca suatu data menunjukkan bahwa seorang wanita dari dia lahir sampai dia mati, hampir rata-rata wanita mengalami 1 sampai 2 kali kuret. Ya, dia kuret rahimnya. Ya, itu artinya membuang janin ya dalam tubuh. Itu penelitian. Ya, kalau mungkin saudara nggak ada kan, ya itu bukan masalah. Tapi rata-rata wanita itu begitu. Ya, itu sebabnya saya akan kupas kenapa tidak boleh. Tapi kenyataannya banyak yang melakukan. Yang kedua, nanti saya akan berbicara tentang bercerai boleh apa tidak. Orang Kristen bilang tidak boleh. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang bercerai? Dan ada yang bilang, Alkitab berkata, kalau engkau bercerai tidak boleh menikah. Kalau engkau menikah, engkau akan berzina. Sekarang, apakah jutaan manusia yang ada dalam gereja, termasuk ada pendeta yang sudah bercerai dan sekarang melayani dengan istri yang baru, apakah itu berzina? Kita kupas. Itu ya nanti di YouTube ya. Jadi ya. Jadi itu nanti di YouTube. Ya. Apakah pendeta-pendeta sekarang sudah maksimal? Nanti kita di YouTube. Kalau di Instagram kita firman gitu. Saya mau bilang sama saudara, kenapa banyak orang yang cari YouTube susah? Saudara tinggal begini aja, ketik di YouTube ya. Saya ada Oma Manado bilang, aduh pendeta Richard, nak, Oma tindis-tindis, Oma su tindis-tindis, dia keluar pendeta lain. Saya bilang, Oma tindis itu tulisnya sahabat Richard Surinta gitu. Jangan nggak pakai sahabat. Kalau saudara pakai sahabat Richard Surinta, maka dia langsung keluar itu muka gua bulat. Ya kalau saudara tulis Pastor Richard atau Pendeta Richard, ya you cari lagi ke bawah gitu. Dia kesaru dengan yang lain. Ya, gitu.
Sriwijaya, saya udah subscribe Pak. Ya, itu bener ya. Yang penting ketik sahabat Richard Surinta dapat. Ya Oma, ada Oma yang bilang, Nyong, kita tindis, dia keluar pendeta lain. Ya, Maya Karinda, mantap. Salam untuk ya semua di rumah ya. Tindis sudah ya, dari kita percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita ya, gitu. Jadi yang keempat, harapkan yang terbaik dari diri Anda. Jadi saudara harus berjuang ya, you harus berjuang untuk bertanggung jawab atas diri saudara ya. Saya melihat banyak sahabat Richard Surinta yang posting ya makanan, restorannya bagus, saya senang, saya dukung. Saudara-saudara juga yang mau di follow back, you ngomong aja, Pak tolong follow back, saya punya ya, karena saya mau menjual makan atau mau posting gitu. Silakan, saya akan melakukan ya follow back kepada saudara, tetapi dengan catatan jangan saudara tidak menonton firman itu ya, karena sahabat Richard Surinta kita buka khusus untuk firman dan motivasi. Jangan saudara posting makanan, posting jualan, tapi saudara tidak mendengar firman. Alkitab berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Yang kelima, 6 hal yang membuat kita bisa maju. Yang kelima, bekerjalah dengan gembira hati. Kalau you masuk dalam pekerjaan, you takut, you khawatir, aduh, ini bisa untung apa enggak, you stres, you jangan kerja. Ya, tidak sedikit pendeta-pendeta juga begitu. Aduh, saya stres. Ada pendeta yang bilang sama saya, Pak Richard, saya stres. Gue mau khotbah Bapak, bingung gue. Banyak. Pas hari Minggu, aduh pusing. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya khotbah aja. Ya, khotbah aja. Bekerjalah dengan hati yang gembira. Kenapa demikian? Karena hati yang gembira menunjukkan hati yang sungguh-sungguh. Ya, tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan muka yang cemberut. Ada orang ketika yang bos bilang, itu diketik ya. Ya, itu berarti THR-nya belum turun. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini. Om mau tanya dong, silakan dong. Ya ada yang mau tanya, sebentar ya, saya habisin dulu. Ya, sebentar ya, kalau mau tanya saya habisin dulu ya. Lim, sebentar ya. Jadi ada waktu beberapa saya simpan untuk saudara. Ya, saya selesaikan dulu. Bekerjalah dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira menunjukkan hati yang sungguh. Yang kedua, ada kaitan antara hati yang gembira dengan produktivitas. Kalau you punya hati gembira terus, maka you akan melihat produktivitas di dalam pekerjaan. Saya, apalagi kalau saya naik mimbar, kalau di jalan saya ada kesal sama orang, tapi begitu berdiri di mimbar, penuh sukacita, lupakan. Saya pernah mau naik mimbar aja, Metro Mini senggol mobil saya. Aduh, sakit. Kesel. Rasanya kesel.
Ya, rasanya kesal. Kenapa? Udah mau khotbah Metro Mini serempet. Akhirnya sampai di mimbar begitu naik, sukacita, lupakan. Kalau saya masih punya roh Metro Mini, kesal, mungkin mimbar saya pukul-pukul. Saudara-saudara, kita harus bertobat. Orang bilang, wih Pak Richard keras. Bukan, ini roh Metro Mini lagi masuk. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat sini bahwa saudaraku yang kekasih, bahwa dalam hidup kita bekerjalah dengan hati gembira. Ada pendeta yang marah di bawah, di mimbar dia marah-marah. Nah, ini salah, ya. Yang benar itu mimbar itu adalah tempat kudus. Ya, di GBMJ Bapak Gembala Sidang GBMJ Pendeta Helmianto menjelaskan bahwa semua pengkhotbah di GBMJ ketika berdiri di mimbar jangan ngomong tentang sara, tentang orang lain, tentang masalah orang dan sebagainya. Khotbah murni firman. Saya senang sekali. Mantap. Ya, bekerjalah dengan hati yang gembira. Karena ada kaitan hati yang gembira dengan produktivitas. Yang keenam, yang terakhir, ya, saya cepat saja. Jadi supaya saudara yang mau bertanya, saya ladenin, ya, jangan sampai saya udah cepat-cepat nggak ada yang bertanya. Yang keenam adalah bersabarlah. Untuk menjadi yang terbaik tidak sekejap. Dalam buku saya 12 Rahasia Sukses, di cover depan saya menulis, tidak ada sukses datang dalam waktu semalam. Semua ada sebuah proses. Kecuali mau memakai cara binatang. Ya, kalau binatang itu saling gigit-gigitan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memakai cara Yosua. Ya, Yosua dia adalah panglima perang Israel dan merupakan asisten Musa. Dan Musa ini sudah tidak lagi disukai oleh bangsa Israel. Mereka sudah marah kepada Musa. Bisa saja Yosua berdiri dan berkata, saya kudeta Musa. No, tapi dia bilang apa? Tidak. Karena Musa itu dari Tuhan, pilihan Tuhan. Dan akhirnya benar setelah Musa mati, Tuhan yang datangin Yosua. Yosua, hambaku Musa telah mati dan sekarang engkau menjadi pemimpin. Gitu. Itu mainnya mainan rohani. Ya, bukan mainan kasar. Bersabarlah. Bahwa kalau memang satu saat engkau akan sukses, itu Tuhan. Siapapun yang menggelengkan kepala, ribuan orang bilang tidak, tapi kalau Tuhan bilang iya, you lolos. Ya, gitu. Ingat ada ayat yang berkata apa? Kunci, ya, sukses ada di tangan Tuhan. Dan kita punya kuasa untuk memegang kunci, ya, keberhasilan. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Itu Pengkhotbah 3 ayat 1. Hasil menumbuhkan sebuah proses. Untuk memperoleh hasil, kita butuhkan proses. Ini adalah hukum alam. Buah membutuhkan proses untuk matang. Janin membutuhkan proses untuk lahir 9 bulan 10 hari. Semua kita membutuhkan proses. Bersabarlah. Orang sabar disayang Tuhan. Pasti saudara udah tahu. Nggak ada di Alkitab. Ada di belakang truk. Sebagai kesimpulan, Tuhan menginginkan kita menjadi manusia unggul yang bekerja sempurna. Berusahalah untuk mewujudkan hal itu. Meskipun itu membutuhkan pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Tuhan memberkati. Hari ini saudara biasa, satu saat luar biasa. Saya Pendeta Richard Surinta, menyapa saudara sekalian. Haleluya. Sudah 39.
Kita doakan. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa untuk semua sahabat Richard Suwinta dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka dan selalu ada dalam berkat Tuhan. Kami juga doa untuk GBMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto. Tuhan berkati Ibu Gembala juga, Ibu Pamingsu, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Dan gereja GBMJ yang sudah 3 tahun terus berkembang dengan pesat, Tuhan berkati. Kami semua yang ada di jemaat atau jemaat sahabat Richard Suwinta atau anak-anak Tuhan yang ada di sahabat Richard Suwinta, Tuhan berkati. Dan biarlah kami juga doa untuk YouTube sahabat Richard Suwinta, biar semakin banyak dan hamba-Mu akan bersuara tentang firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom semua sahabat Richard Suwinta. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.